Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Pernahkah kita mendengar tentang penyakit TBC atau tuberkulosis? Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data World Health Organization, TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini biasanya menyerang paru-paru dan menular melalui percikan ludah ketika penderita batuk atau bersin. Gejalanya bisa berupa batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, badan terasa lemas, demam ringan, hingga penurunan berat badan. Walaupun pengobatan utama tetap menggunakan obat anti-TB yang diresepkan dokter, ada beberapa tanaman herbal khas Indonesia yang dapat menjadi pendukung. Fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membantu pemulihan. Mari kita bahas 3 tanaman yang cukup dikenal. Tanaman pertama, temulawak, Curcumantoriza. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang sejak lama digunakan sebagai bahan jamu. Bentuknya menyerupai kunyit, tetapi rimpangnya lebih besar dengan warna kuning pekat. Temulawak banyak tumbuh di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera. Dan harganya cukup terjangkau, sekitar 15 hingga 30 ribu rupiah per kilogram di pasar tradisional. Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, serta senyawa santorizol. Kandungan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, menjaga fungsi hati, membantu pencernaan, serta memiliki efek antiinflamasi dan antibakteri. Cara konsumsinya dapat dengan merebus 2 ruas rimpang, lalu meminum air rebusannya. Atau mengiris tipis rimpang temulawak untuk diseduh seperti teh. Dosis aman adalah sekitar 1-2 ruas per hari. Tanaman kedua, kunyit curcumalonga. Kunyit merupakan tanaman rimpang yang banyak digunakan baik sebagai bumbu dapur maupun obat tradisional. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan, tetapi kini tumbuh luas di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Harganya cukup murah, berkisar 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Rimpang kunyit mengandung kurkumin, minyak atsiri, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Senyawa kurkumin dikenal sebagai antioksidan kuat, antiinflamasi, serta dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri. Dalam kasus TBC, kunyit berperan dalam meredakan peradangan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat proses pemulihan. Cara konsumsinya dapat dengan merebus 2 ruas kunyit, kemudian air rebusannya diminum hangat, atau dengan menumbuk halus kunyit dan mencampurkannya dengan madu. Dosis aman sekitar 0,5-1 gram bubuk kunyit per hari. Tanaman ketiga, meniran, Phyllanthus niruri. Meniran adalah tanaman liar yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Walau tampak sederhana, meniran memiliki manfaat yang luar biasa. Harganya relatif terjangkau, biasanya dijual dalam bentuk kering dengan harga sekitar 25 hingga 40 ribu rupiah per ons. Rimpang dan daun meniran mengandung flavonoid, polifenol, tanin, dan lignan. Senyawa-senyawa ini bekerja sebagai imunomodulator, yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar lebih efektif melawan infeksi. Selain itu, meniran juga bersifat hepatoprotektif yang membantu menjaga kesehatan hati. Cara konsumsinya dapat dengan merebus segenggam daun dan batang meniran segar ke dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, kemudian diminum setengah gelas 2 kali sehari. Konsumsi yang aman tidak lebih dari 2 minggu berturut-turut, karena penggunaan berlebihan dapat membebani fungsi hati. Tips dalam penggunaan herbal. Herbal hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai pengganti obat dokter. Gunakan bahan yang bersih, segar, dan hindari dosis berlebihan.
Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum mengombinasikan herbal dengan obat medis. Sahabat sehat, melawan TBC tidak hanya dengan obat atau ramuan herbal. Kita juga perlu menerapkan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, berolahraga teratur, cukup tidur, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti video dari channel ini, karena masih banyak informasi kesehatan menarik lain yang akan dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sehat selalu.